Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Ahmad, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Saya di sini Alif Ranakmal Rahmadio dengan NIM 12022131336 dan dari kelas SI4507. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program yang saya buat mengenai AI Fitness Tracker dalam rangka pengerjaan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi programnya akan menjadi seperti apa? Let's check it out. Oke, jadi yang pertama di sini saya ada beberapa section dalam notebook ini. Ada section yang pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir keempat. Kita mulai dari section yang pertama terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menginstal library MediaPipe, kemudian kita import ya. Kita ada beberapa import di sini. Kita mengimport 3 library, yaitu yang pertama CV2. Dia ini computer vision, yaitu bagaimana kita supaya bisa mengambil data melalui video secara live, secara langsung kita bisa mendemonstrasikan secara langsung. Kemudian yang kedua ada MediaPipe. Jadi MediaPipe ini dia akan mengolah data yang datang, yang terinput secara sembarang. Kemudian yang terakhir ada library NumPy begitu ya. Dan NumPy ini akan digunakan ketika saya nanti ingin menghitung berapa besar sudut movement yang saya lakukan di dalam tubuh saya. Dan kebetulan pada project kali ini AI Fitness Tracker saya menggunakan MediaPipe fiturnya yaitu pose estimation. Jadi mendeteksi pose saya, bagaimana pergerakan atau movement dari badan saya, dan saya nanti akan menghitung bicep curl counter. Jadi akan menghitung bagaimana saya bisa berlatih yaitu bicep curl dengan seperti ini movementnya. Ketika turun kemudian naik, dia akan dihitung menjadi 1 repetisi. Oke, kita langsung kembali ke dalam programnya. Kemudian di sini saya mencoba mempersiapkan kamera melalui webcam yang akan saya gunakan sebagai kamera input dari program ini. Dan kemudian saya mendesain bahwa ketika kameranya terbuka, saya akan mengclose-nya menggunakan tombol Q ya. Mari kita run. Oke, ya kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi di sini dari CV itu kita menggunakan method dari video capture, yang mana dia akan mengambil video dari kita secara langsung, dan kurang lebih seperti ini ya. Dan saya sudah mendesain bahwa kita dengan memencet tombol Q, window-nya akan tertutup. Oke, itu section pertama mengenai persiapan library-nya. Kemudian pada section berikutnya kita akan membuat deteksi-deteksi apa saja yang akan kita lakukan pada section ini. Jadi yang pertama kita akan mempersiapkan media pipe-nya, yaitu bagaimana kita akan mempersiapkan bagaimana keakuratan dari pendeteksian dari tubuh kita, kemudian bagaimana keakuratan dari tracking atau pelacakan dari tiap titik-titik sendi pada tubuh kita, seperti itu. Kemudian kita harus recolor gambar yang masuk, inputnya menjadi RGB. Kemudian kita lakukan deteksi menggunakan variable results, yang mana nanti results ini akan kita gunakan pada kode-kode berikutnya. Kemudian gambar yang masuk kita recolor lagi kembali ke BGR. Kemudian kita render deteksinya akan seperti apa gitu ya. Mari kita coba, kita run program ini. Apakah works? Oke, jadi seperti ini kurang lebih. Landmark dari tubuh kita sudah muncul ya. Jadi badan saya, tubuh saya seperti ini akan terdeteksi. Landmarknya itu garis-garis yang berwarna ungu di sini
sudah terdeteksi menggunakan media pipe. Oke, kita pencet tombol Q kembali untuk menutup pop-up window-nya. Ya, jadi di sini saya sudah merender deteksinya ya menggunakan draw_landmarks. Jadi landmark di dalam tubuh saya akan muncul gitu ya dalam outputnya. Kemudian kita lanjut pada section berikutnya, yaitu menetapkan titik-titik sendi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana koordinat-koordinat yang akan ditetapkan oleh media pipe itu tersendiri. Karena pada dasarnya nanti join-join atau titik-titik di dalam tubuh kita akan diberi koordinatnya masing-masing gitu ya. Jadi karena ini badan kita adalah 3 dimensi, zohirnya pada hakikatnya, maka di sini kita harus memahami dulu, kira-kira sedikit membayangkan bahwa di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y dan ada sumbu Z. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ini kurang lebih layoutnya sama seperti layout dari section sebelumnya ya. Nah, cuma di sini saya tambahkan beberapa, yaitu kita ekstrak landmarknya menggunakan try and except. Dan mari kita coba run. Oke, kurang lebih tidak terlihat bedanya ya, tidak terlihat beda secara signifikan karena di sini saya menambahkan beberapa baris kode mengenai try dan accept. Mari kita tutup lagi pop-up window-nya dan di sini akan muncul bagaimana koordinat-koordinat dari tiap titik dalam tubuh kita begitu. Ya, dan kemudian landmarks atau mungkin pendeteksian tubuh kita akan muncul berupa garis dan poin-poin seperti ini kurang lebih ya. Dan di sini di landmarks ini ada 33 titik. Dan mari kita periksa. Dan ternyata di sini cukup lengkap ya, dari no sampai right foot index. Apakah benar no sampai right foot index? Oke, sudah betul. Dan mari kita coba run program ini. Jadi ada 33 titik ya, jadi works. Kemudian di sini saya akan mencoba memeriksa bagaimana bahu kiri saya itu koordinatnya di sebelah mana. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dia memiliki 3 sumbu karena bentuknya 3 dimensi. Maka di sini bahu kiri saya memiliki ketika kita jalankan program ini dia akan memunculkan koordinat X, Y, Z dan visibility atau tingkat terlihat dari bahu saya ini berapa persen. Makin mendekati 0 makin tidak terlihat, dan makin mendekati 1 maka dia sangat terlihat begitu ya. Kemudian pada section berikutnya yaitu kita akan menghitung besaran sudut. Dan di sini saya akan mendefinisikan sebuah fungsi yaitu calculate_angle, di mana disinilah saya akan menghitung berapa besar sudut yang akan digerakkan oleh sendi di sikut saya ya menggunakan library NumPy. Ya, itu fungsi dari library NumPy. Kemudian saya juga akan menghitung, di dalam fungsinya saya akan menghitung berapa besar sudut tersebut menggunakan NumPy tadi ya. Dan saya menambahkan kondisional apabila sikut kan tidak mungkin bergerak 360 derajat ya, maka maksimal hanya 180 derajat, maka saya buat kondisi tersebut. Oke, kemudian pada line code ini kurang lebih layoutnya sama dengan section sebelumnya, hanya yang membedakan adalah di sini saya menambahkan koordinat-koordinat dari shoulder, elbow, dan wrist. Karena pada program ini, karena melihat movement dari sikut saya, maka kita harus memperhatikan 3 poin atau 3 titik, yaitu poin di left wrist atau pergelangan kiri saya, kemudian elbow atau di sikut saya, dan di titik shoulder atau bahu saya. Kemudian kita coba run. Apakah berhasil? Oke. Jadi di sini sudah kita masukkan ya fungsi dari calculate_angle dan dia akan menghasilkan
berapa besar sudut dari movement yang ada di siku saya, gini ya. Makin kesini makin besar dan makin kesini makin lancip dan sudutnya makin mengecil. Kurang lebih begitu. Mari saya pencet tombol Q untuk menutupnya. Ya, jadi dalam cuplikan program ini saya menambahkan pendeteksian dari sudutnya ya, yaitu angle dengan variable angle. Kemudian saya menaruh juga di sini berapa besar angka sudutnya itu ditampilkan. Oke, pada section terakhir yaitu curl counter. Jadi curl counter ini adalah finalisasi dari program tahap-tahap yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini saya menambahkan variable counter di mana dia akan menghitung berapa repetisi yang akan saya lakukan bicep curl-nya gitu. Kemudian di sini juga ada variable stage yang mana nanti dia akan mendeteksi apakah tangan saya akan turun atau naik begitu. Dan saya pengennya di sini adalah ketika tangan saya turun, komputer akan mendeteksi tangan saya turun, dan ketika tangan saya naik, komputer juga akan mendeteksi dan menambah repetisinya menjadi 1 repetisi. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, di kodenya, di dalam programnya saya menambahkan logika dari curl counter apabila sikut saya besarannya lebih dari 160 derajat, maka dia akan mendeteksi naik, yaitu turun ya. Turun, maaf. Dia akan mendeteksi turun, kemudian jika kurang dari 30 derajat dia akan naik. Maka saya buat conditional if ini begitu. Kemudian saya juga menambahkan rendering dari curl counternya tadi, bagaimana dia bisa menampilkan jumlah repetisi, kemudian posisinya naik atau turun secara informatif, sehingga dalam layar itu langsung banyak informasi yang bisa didapat. Jadi lebih simpel dan lebih mudah dilihat. Mari kita run, apakah berhasil? Oke. Jadi di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan secara langsung ya. Oke, udah agak dihitung ya dia. Jadi kita coba run lagi. Saya langsung mendemonstrasikan bagaimana program ini bekerja. Jadi ketika sikut saya turun, program ini akan mendeteksi turun. Kemudian ketika saya naikkan dan kurang dari 30 derajat, dia akan mendeteksi naik dan repetisinya bertambah 1. Begitupun seterusnya, begitu ya. Turun, naik, 2, 3, naik, turun, naik, turun, naik, 6, 7, 8. Alright. Jadi kurang lebih seperti itu programnya. Kemudian saya pencet tombol Q untuk menutup windownya, dan kurang lebih seperti itu demonstrasi dari program saya saat ini mengenai AI Fitness Tracker. Dan kebetulan konteksnya dalam program ini hanya bicep curl, karena ya itu cukup sederhana dan sangat mudah diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Mungkin kurang lebih seperti itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.